Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriksan dari kelas D semester 4, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang e-governance. E-governance biasa disebut sebagai electronic government, sistem pemerintahan online, digital governance, dan pemerintah transformasi. E-governance adalah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Menurut Budi Rianto, pada tahun 2012, bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Indragit, pada tahun 2002, suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lainnya yang berkepentingan dengan melibatkan pengguna teknologi informasi atau terutama internet dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan. Ada 4 model governance. Yang pertama yaitu governance to citizen, yang kedua governance to employee, yang ketiga yaitu governance to business, dan yang keempat yaitu governance to governments. Yang pertama yaitu government to citizen atau customer, yaitu penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Adapun tujuan government to citizen yaitu lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Contoh government to citizen yaitu sistem pajak online, layanan kesehatan, website pencari kerja di Snakers, penerbitan dokumen pribadi atau KTP, akte, KK, paspor, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu government to employee, yaitu penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan. Adapun tujuan government to employee yaitu memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai dan karyawan. Adapun contohnya yaitu seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu government to business. Adapun definisi government to business yaitu sistem atau layanan yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antara institusi pemerintah dengan perusahaan institusi bisnis. Adapun contoh government to business yaitu pemerintah membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Adapun contohnya yaitu seperti pajak perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, hak paten, mark, izin usaha, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keempat yaitu government to government. Adapun definisi government to government yaitu sistem layanan yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antara institusi pemerintah, baik antara institusi horizontal, misalnya antara dinas di suatu kota, maupun vertikal, misalnya institusi kabupaten kota ke institusi provinsi atau ke institusi pusat. Nah, adapun tujuan dari government to government yaitu agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan di antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama di antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. Adapun contoh dari government to government yaitu seperti aplikasi Simda, e-budgeting, e-surat. Adapun tujuan government yaitu meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat, meningkatkan transparansi pemerintah dengan memperbanyak akses informasi publik, meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan channel akses atau kepada masyarakat.
mengurangi waktu, uang, sumber daya lain baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberi layanan. Adapun manfaat dari governance, yaitu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya atau masyarakat, kalangan bisnis, industri terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dilakukan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dalam rangka penerapan konsep corporate governance. Adapun hambatan dalam penyalahgunaan e-governance, yaitu yang pertama, kultur berbagi belum ada, dokumentasi belum ada, langkah SDM yang handal, infrastruktur yang belum memadai, dan mahalnya tempat akses terbatas. Contoh penerapan e-governance, yaitu adanya situs-situs resmi lembaga pemerintah dengan tersedianya pelayanan terpadu dengan sistem online. Contohnya itu seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mungkin itu sedikit tentang e-governance. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.